Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak jamaah Masjid Baitul Muttaqin, alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kita setelah sholat subuh berjamaah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ulang materi terdahulu secara lebih spesifik, fenomena terkait yang ingin lebih saya tekankan. Saya beri judul Langit Tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan ngaji sekali lagi surah Al-An'am ayat 75 sampai dengan 79. Tapi kalau pada ngaji yang lalu kita fokus pada peralatan yang digunakan untuk mengamati objek-objek di langit. Sekarang kita akan fokus pada fenomena yang kita tengarai merupakan waktu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu melakukan pengamatan dan perenungan sehingga kemudian sampai pada pemahaman tauhid yang kokoh. Diawali di ayat 75, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Dan yang demikian itu nuri Ibrahim, kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Malakun itu adalah kerajaan, ya. Tapi di sini statusnya sebagai objek maf'ul, maka itu dibaca berhukum mansub, maka dibaca fathah. Karena ini adalah idhofat, mudhof ilaih, jadi kerajaan langit dan bumi begitu. Maka tanwinnya ditiadakan malakutas samawati wal ardh. Jadi kerajaan langit dan bumi, kebesaran atau tanda-tanda di langit dan bumi. Wal yakuna minal mukminin, dan agar dia menjadi bagian dari orang-orang yang yakin. Jadi di sini mengamati fenomena langit tujuannya supaya keyakinannya itu kokoh bahwa di balik semua fenomena itu ada yang mencipta. Ada yang mencipta. Walamma janna ala lailu ra'a lahada rabbi walamma afala qala la uhibbul afilin. Maka ketika jannah ya junnu jannan itu harfiahnya bermakna menutup. Jadi ketika menutup malam atasnya, jadi yang semula terang benderang itu kemudian menjadi gelap. Ra'a kaukaban, dia melihat kaukaban. Kaukaban biasa diartikan bintang. Sekali lagi, kaukaban itu dari kaubun, jamaknya kawakib. Nah, berarti di sini kalau merujuk ini berarti satu bintang saja.
Tapi Kaukabun itu adalah planet. Jadi bintang yang sebenarnya itu adalah planet. Seperti bintang timur, ya, itu Venus. Nah, biasanya ini kayak subuh gitu. Qala hadza rabbi. Maka ketika melihat bintang, Nabi Ibrahim mengatakan, inilah Tuhanku. Falamma afala, tetapi ketika, nah, afala ya'filu ufulan, dan berasal dari kata ini, itu artinya adalah terbenam atau lenyap. Jadi terbenam itu berarti apa? Masuk di ufuk atau kaki langit barat, begitu. Ya, terbenam sekaligus lenyap. Tapi kalau lenyap saja itu bisa berarti bahwa dia tetap di atas, tetapi kemudian cahayanya itu kalah terang dari cahaya yang lain. Nah, ini biasa terjadi pada bulan. Bulan ketika tanggal-tanggal 16 ke atas. Nanti saya jelaskan juga. Tanggal 16 ke atas itu bulan tidak terbenam. Jadi tanggal 16 ke atas itu bulan tidak terbenam, tetapi kemudian tidak terlihat karena kalah oleh cahaya matahari. Nah ini. Tapi kalau tanggal 15 ke bawah, bulan itu pasti terbenam. Kalau terbenam itu berarti di langit barat. Nah ini. Dan terbenam maka tidak terlihat. Tapi kalau tanggal 16 ke atas, bulan itu tidak pernah terbenam. Tapi tidak terlihat. Ya, lenyap. Karena kalah terang oleh cahaya matahari. Nah, maka di sini digunakan afala. Ya. Itu bedanya dengan ghoroba. Nah, ini. Jadi falamma afala, maka ketika kemudian lenyap, qala la uhibbul afilin. Maka Nabi Ibrahim itu berkata, aku tidak menyukai yang lenyap. Gitu. Jadi bintangnya menjadi tidak tampak. Gitu. Nah, tidak tampak di sini bisa karena dua hal. Karena apa? Terbenam. Jadi kalau terbenam itu berarti di kaki langit barat, ya. Atau bintang itu ada, tapi kemudian ini ada cahaya yang lebih terang, sehingga kemudian pengaruh apa cahaya dari bintang itu menjadi kalah kuat. Ya. Nah ini, yang pertama, ya, bintangnya tadi. Nah ini, ya, oleh kemunculan. Ibu bapak, kalau kita melihat video seperti ini, pastikan bahwa ini adalah penampakan di langit timur. Ini pasti. Ya. Mengapa? Karena objeknya itu muncul. Ya. Masyrik. Nah, masyrik itu timur. Jadi tidak ada yang namanya masyrik itu barat. Ya. Tapi kalau gambar saja tidak bergerak, kita tidak bisa memastikan. Karena kalau misalkan ini tidak ada gerak di posisinya, kita tidak tahu apakah objek ini, ya, bulan ini sedang ke atas atau sedang ke bawah. Kalau sedang ke bawah, pasti ini kaki langit barat, maghrib. Tapi kalau terbit itu pasti timur, gitu ya. Nah ini. Tapi kalau cuma foto saja tanpa pergerakan, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Nah, jadi tadi dikatakan bintang itu afala. Falamma afala, ya.
Itu sekali lagi bisa terjadi karena dua sebab. Pertama, memang bintangnya itu terbenam di kaki langit barat atau kalah oleh cahaya bulan ya atau kemunculan matahari. Nah, di sini falam maro al-qamara bazighun qala hadza rabbi. Maka ketika Ibrahim itu melihat bulan ya, jadi al-qamar sekali lagi di sini asal katanya dalam bahasa Arab ya, isim itu belakangnya ya, kalau yang isim normal itu domah al-qamaru ya. Jadi ini mestinya al-qamaru. Tapi dibaca fathah karena ini objek. Ya. Jadi aku minum air kalau dalam bahasa Inggris. Air tetap air. Air terjun. Air mengalir, itu tetap air. Tapi kalau dalam bahasa Arab enggak. Kalau dalam bahasa Arab itu bergantung pada posisinya. Ya. Jadi al-qamaru yadla'u. Itu al-qamaru. Tapi kalau di sini al qamaro, dia melihat bulan. Jadi dibaca fathah. Nah ini. Nah itulah pentingnya orang Islam harus ngaji dengan benar. Sebab kalau enggak nanti posisi subjek objeknya tertukar. Ya. Nah, kalau tertukar, kalau untuk ayat-ayat tertentu itu bisa berakibat cukup fatal. Inna yasallaha min ibadihil ulama. Ya. Yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Tapi kalau dibalik, innama yasallahu min ibadil ulama. Yang takut kepada ulama itu Allah. Nah, repot ini kan. Ya, itu gara-gara mengubah posisi dhamma dan fathahnya. Oke. Nah ini pentingnya kita ngaji ya, supaya kita termotivasi. Bazigon ya, bazigon itu sebenarnya dari kata bazagon ya bazugu, bazagon wabuzugon ya, itu faala ya faalu fa'lan fa'ilun. Nah gitu ya, jadi ini isim terbit. Jadi kalau bazigun itu yang terbit. Yang terbit. Khalaqa yahluku khalqan khaliqun. Khaliq. Khalaqa mencipta. Khalqan itu ciptaan. Khaliqun itu yang mencipta. Makhlukun itu yang dicipta. Itu bahasa Arab gitu ya. Nah, jadi bazigun yang terbit. Qala hadza rabbi. Maka kemudian berkata Ibrahim, inilah Tuhanku. Falamma afala. Ini sekali lagi ya. Falamma afala, maka ketika bulan itu lenyap, bulan itu terbenam ya. Nah ini. Jadi kalau bulan nanti saya jelaskan, kalau bulan itu sebelum tanggal 15 ya, itu bulan pasti terbenam di langit barat. Tapi kalau setelah tanggal 16 bulan tidak terbenam. Ya, bulan itu nggak nyampe kemudian masuk di ufuk. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumis dhalin. Maka ketika bulan itu lenyap ya, Ibrahim berkata, sungguh andai Allah tidak menunjukiku ya, tidak memberi petunjuk
La aku nana, sungguh aku akan menjadi minal sebagian komit dolin, bagian dari orang-orang yang tersesat. Nah, ini kalau tadi tidak suka. Nah, sekarang apa? Kalau ungkapan udah lain. Kalau tadi sekedar tersesat, tidak suka, ya, tidak suka. Nah, ini ada terhindar dari kesesatan, ya, terhindar dari kesesatan. Itu tahap yang kedua. Jadi bulannya lenyap. Nah, kemudian bulan itu lenyap. Ya, kenapa bulan itu lenyap? Satu, karena dia masuk ke ufuk, ya, kaki langit. Ini rujukannya kaki langit kalau kita melihat ke pantai barat, ya. Itu air dan langit. Jadi, nah seperti ini. Itu di langit di kaki barat. Kalau ini kan timur, ya. Ini sekali lagi timur karena apa? Terbit, ya. Kalau terbit itu pasti timur, ya, bukan utara, bukan selatan. Ya. Pasti timur. Dimanapun orang berada, kalau tempat terbit itu pasti disebut timur. Itu. Jadi ini nggak ada konsep relatif di sini, ya. Jadi dimanapun orang berada, begitu melihat matahari terbit, dia akan menuju itu timur, gitu. Ya. Sebaliknya kalau terbenam itu pasti barat. Nah ini. Jadi falam maro asyamsa, sekali lagi syamsanya ada asyamsu menjadi dibaca fathah, ya, karena objek falam maro asyamsa, maka ketika dia melihat matahari bazigotan. Nah ini kalau tadi bazigon, ya, kalau bulan tadi bazigon. Loh kenapa kalau srengenge kok bazigotan? Ini berasal dari kata yang sama. Cuma ketambahan tak marbutoh, Ibu Bapak. Ya, itu. Nah, kalau bazigon tadi itu, karena al-qomarnya itu adalah isim mudzakkar. Jadi dalam bahasa Arab, kata benda itu mengenal gender, mengenal jenis kelamin. Jadi kalau al-qamar itu, ya, menurut kaidah itu dijenisi kata benda mudzakkar, maskulin, ya, maskulin. Sedangkan matahari itu feminin, muannas. Ya, jadi muannas itu ada yang bermakna muannas seperti wanita itu dalam arti yang sesungguhnya begitu. Kemudian bapak-bapak ini masuk kategori mudzakkar itu dalam arti yang sesungguhnya. Tapi ada seperti bulan dan matahari itu istilah, ya. Jadi kata benda diistilahkan ada yang mudzakkar, ada yang muannas, maskulin, feminin, laki, perempuan, ya. Seperti jamilun, itu ganteng. Ya, supaya jadi cantik dia ditambahi tak marbutoh. Jamilatun dibaca jamilah. Nah ini, ya. Jadi jamilatun itu untuk perempuan. Jamilun itu untuk laki-laki. Ini bahasa Arab. Jadi di sini bazigotan itu menandakan bahwa matahari, karena ini keterangan dibaca apa? Fathah juga, ya, menerangkan tentang mataharinya itu yang terbit. Qala hadza rabbi hadza akbar. Maka Ibrahim berkata, inilah Tuhanku dan ini lebih besar. Ya, ini lebih besar. Kemudian naik sampai siang hari, ya, sampai siang hari begitu. Nah, sampai di puncak, kemudian matahari ini turun, ya, matahari turun dan falamma afalat, ya, falamma afalat.
Nah, ini kalau matahari afalatnya itu bermakna terbenam, ya, bukan menghilang, gitu. Bukan menghilang, bukan menghilang dalam artian kemudian kalah dari cahaya yang lain. Nah, itu. Nah, karena matahari tadi masuk objek feminin, maka bedanya lagi kalau tadi falamma afala untuk bintang dan bulan, maka untuk matahari falamma afalat. Ini jadi afalat ini. Kalau dua tadi kan falamma afala untuk bintang dan bulan. Karena bintang dan bulan masuk jenis kata benda maskulin, laki, mudzakkar. Ya. Bahasa Indonesia emang nggak kenal. Bahasa Inggris juga kenal. Tapi bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Jerman itu mengenal. Ya, klasifikasi kata benda itu feminin, maskulin. Nah, ini. Ya. Nah, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka ketika matahari itu terbenam, berkata Nabi Ibrahim, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang engkau sekutukan. Nah ini, ya. Jadi ini sudah sampai pada pemahaman yang lebih lengkap lagi dan kemudian ditutup dengan ungkapan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, dengan benar, wa ma ana, dan tidaklah aku menjadi bagian orang-orang yang menyekutukannya. Gitu. Jadi ini sampai pada puncak dari perenungan. Awalnya hanya sekedar tidak suka, ya, itu. Kemudian terhindar dari kesesatan, lalu terhindar dari kemusyrikan. Ya, jadi musyrik itu yang tertinggi. Nah, jadi lebih dari sesat, gitu. Nah, hanifan jamak dengan jamak hunafa, ya, itu yang lurus, gitu. Artinya melurus, ya, atau betul, begitu. Nah, sekarang saya mau jelaskan bintang itu tampak karena malam, ya, malam. Jadi sebenarnya siang hari itu juga banyak di atas sana bintang-bintang, ya, tapi tidak kelihatan karena kalah oleh cahaya matahari. Nah, begitu matahari tenggelam, ya, maka langit gelap, tampak bintang, ya. Tapi kemudian muncul bulan, bintang yang tampak tadi menjadi tidak tampak. Nah ini, ya. Nah sekarang kita lihat gambar ini, Bu Bapak, ya, ini. Nah ini barat. Orangnya di sini. Yang terpenting orangnya di sini. Orangnya bukan di sini. Kalau orangnya di sini, ini jadi timur, ya. Ini. Nah sekarang ini tulisan ini saya taruh di atas garis karena orangnya ada di sini, ya. Mataharinya di sini. Nah, misalkan ini tanggal 1. Tanggal 1 hilalnya bisa terlihat, bisa tidak, ya. Tanggal 1. Kalau Muhammadiyah kan nggak penting terlihat atau tidak, tapi yang penting positif, gitu ya. Itu. Kalau imkan ru'yat harus kelihatan, itu. Ini tanggal 1, ya. Tapi kalau tanggal 2 itu kelihatan, ya, tanggal 2. Nah, ini di sini. Ya. Ini ketika maghrib. Bulannya di sini. Tapi bulan ini, ya, ini akan turun.
akan turun dan menjadi tidak terlihat. Misalkan ini hari kedua, ya. Jadi kalau hari pertama itu misalkan 2 derajat sehingga ditolak sebagai tanggal 1, ya, tapi sudah 2 derajat. Maka keesokan harinya itu ditambah sekitar 12,5 derajat. Jadi 14,5 derajat. Berarti ya, kalau sudah 14,5 derajat, maka hilal itu 14,5 kali 4. 14,5 kali 4 berapa tuh? 14 58. Jadi dalam waktu 58 menit bulan itu akan terbenam. Turun di langit barat lalu terbenam. Ya, ini saya gambar dengan panah. Nah, besoknya tanggal 3 tambah lagi sekitar 12,5 menit. Jadi tambah 50 menit lagi. Tadi 58 tambah 50 jadi 108 ya. Jadi tinggi. Lalu setelah 108 menit itu hampir 2 jam ya, itu baru terbenam. Begitu. Oke. Jadi kalau ibu bapak mau memperhatikan begitu, ya, di langit barat tanggal-tanggal 1, 2, 3 itu bulan akan selalu naik. Ya, selalu naik. Tapi kemudian dia terbenam. Begitu. Nah, ini tanggal 4. Tanggal 4 tambah 50 menit lagi. Jadi kalau tadi 108 sekarang 158. 158 itu berarti sekitar 2,5 jam. 2,5 jam lalu terbenam, ya. Nah, ini tanggal 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah di atas kepala kita. Ya, jadi kalau kita berdiri itu ketika maghrib kita lihat, bulan ini Wisnu gitu. Ya. Begitu. Nah, kalau kita melihat ini juga akan terbenam. Ya. Terbenam, tapi tentu lebih lama. Ya. Waktu untuk terbenam itu. Nah, kemudian tanggal 9 kalau kita menghadap barat, maka matahari itu akan tampak di belakang kita. Ya. Itu. Kok matahari, maaf, bulan. Itu akan tampak di belakang kita. Nah, kemudian kalau kita Isya berdiri lagi, ini mulai di depan kita. Lalu jam 12, nah ini sudah mulai ke barat lagi, begitu. Ya, karena ini terkait dengan rotasi bumi, ya, terkait dengan rotasi bumi. Nah, begitu seterusnya, ya, sampai tanggal 14. Nah, ini ya. Jadi sampai tanggal 14 ini masih bisa terbenam. Dan pasti terbenam. Jadi masih kekejar waktunya itu untuk terbenam. Ya. Kalau tanggal 14 dan posisinya ini di atas ufuk. Tapi ini sudah muncul di timur. Ini, ya. Jadi kalau ini bulan sabit yang membesar, ini separuh, ya, ini mulai cembung 3/4. Nah, ini mulai bulannya bunder. Di atas ufuk. Jadi ketika maghrib ini di atas. Ya, sampai kira-kira tanggal 15 gitu. Ya. Jadi kalau kita berdiri gitu ketika maghrib di tempat bebas, maksudnya dari penghalang, maka kita akan bisa melihat bulan ketika maghrib. Itu pasti. Dalam artian cuaca cerah loh ya. Dan tidak terhalang oleh ya, kita di tanah lepas. Itu pasti bulannya itu di atas ufuk. Cuma tempatnya dari barat ya, di barat tinggi, kemudian tinggal tanggal 8 itu di atas kepala kita, tanggal 9-nya sudah mulai di sebelah timur, dan ini di timur. Itu tanggal 1 sampai 15. Nah, penampakannya seperti ini. Ya, kecil, besar. Oke. Sekali lagi, posisinya di atas. Nah, ini kira-kira tanggal 14 atau tanggal 13 ya ini. Nah, ini mulai gelap. Nah, ini jadi ini tidak gelap. Ini tanggal, tapi karena bunder berarti sudah tanggal 14-an. Kalau tanggal 13 agak ini dikit gitu kan. Ya ini. Ya. Nah, ini gelap. Berarti ini masih terang. Tanggal 14 atau 15. Oke. Nah, ini. Ya, jadi ketika maghrib bulan di atas ufuk, artinya di langit.
Kita bisa melihat itu, ya. Di ufuk timur ini, karena ini bunder, tanggal 14 atau 15. Ya. Nah, ini lebih rendah lagi tadi. Berarti lebih ini, ya. Ke Maghrib. Ini akhir pertengahan yang pertama. Jadi 14 atau 15. Nah, sampai 14-15, maka bulan ini, ya, ini kan naik terus dan ujungnya itu akan terbenam seperti ini. Pasti terbenam. Oke. Pasti terbenam. Nah, ini kita lihat nih. Ini, ya. Ini 14 atau 15, ya. Itu terbenam. Nah, gini. Nah, kalau di atas tanggal 16, 17 dan seterusnya, itu bulannya itu tidak pernah terbenam. Oke. Itu. Mengapa? Karena munculnya setelah maghrib. Sehingga dalam waktu semalaman dia tidak bisa mencapai kaki langit barat. Gitu, oke. Nah, ini fenomena yang sebenarnya kita lihat setiap hari, tapi kita belum kepikiran. Kita belum menjadi bagian orang yang disebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, kita belum itu. Nah, ini saya perkenalkan fenomena-fenomena yang mudah, nanti kita renungkan. Oh iya, gitu ya. Nah, ini sampai tanggal 15-an gitu ya. Nah, nanti tanggal 16 ya, tanggal 16 fenomenanya ini ya. Nah, sempat terbenam. Itu sampai tanggal 15, okay. Itu terbenam. Bulan itu terbenam. Itu. Ya. Itu. Kalau tanggal 2 tadi berapa? 50 menit kan? 58 menit. Tanggal 3 108 menit terbenam kan? Hari keempat 2,5 jam lalu terbenam. Nah, tanggal 14-15 itu menjelang subuh itu terbenam. Ya, makin lama gitu kan ya. Nah, ini sekarang setengah yang kedua. 16, 17, 18 sampai akhir bulan ya. Nah, ini barat, ini timur. Orangnya tetap di sini. Nah, matahari ketika Maret itu kita nggak melihat kalau nggak ada bulan, mataharinya di sini ya. Nggak ada bulan. Bulan ini mana? Di sini, nggak kelihatan. Di bawah ufuk. Dia akan muncul beberapa menit. Nah, tanggal 16 ya. Nah, ini muncul. Ya, muncul. Misalkan pada saat maghrib, misalkan maghribnya ya saya anggap 17.30. Tingginya ini misalkan 4 derajat. Maka dia akan muncul ke permukaan air laut itu 16 menit. 4 derajat itu berarti 1 derajat setara dengan 4 menit. Ya, karena itu katanya rotasi bumi. Zona waktu kan 1 jam itu 15 derajat. Itu karena 1 derajat itu 4 menit. Itu asal usulnya dari situ. Jadi kalau 4 derajat misalkan ini, maka dia akan muncul ke sini itu dalam waktu 16 menit setelah maghrib. Jadi 17.46. Dan ini yang biasa diamati oleh santri-santri Trendsen baru setiap tahun datang ke Kenjeran untuk mengamati. Setelah menghitung tinggi bulan ketika maghrib, lalu dikonfirmasi di lapangan. Ini kegiatan rutin santri Trendsen, santri baru. Tiap tahun pasti datang ke SD Muhammadiyah Bahari itu. Ya di situ santri Trendsen Sragen, Jombang, Jogja berkumpul. Ngecek kemunculan ini. Ini tanggal 16. Ya, tanggal 17 di sini. Nah, ini lebih lama lagi ya untuk muncul. Ya, kalau tadi lebih lama lagi untuk terbenam, ini lebih lama lagi untuk muncul. Ya, ini. Nah, ini. Nah, ini tanggal 18. Ya. Nah, perlu waktu lebih lama lagi untuk muncul. Ya, untuk bisa dilihat. Jadi apa maksudnya lebih lama itu setelah maghrib gitu loh, setelah maghrib. Jadi kalau misalkan ini 16 menit,
tambah 50, berarti 66 menit. Jadi 1 jam 6 menit. Tambah lagi 50 lagi. Ya, 2 jam baru muncul. Ini tanggal ini ya. Ya. Dan seterusnya gitu, ya. Nah, ini tadi kan ke sini. Ya. Karena ini butuh waktu ke sini sekian, maka dia tidak bisa mencapai ini. Posisi ini tidak bisa sampai sini, makanya tanggal ini bulannya itu tidak pernah terbenam. Jadi kalaupun dia menjadi afala lenyap itu karena kemunculan matahari, ya, bukan karena terbenam. Kalau tanggal 1 sampai 15 tadi itu terbenam di sini. Tapi tanggal 15 sampai 15 itu tidak terbenam. Itu bedanya, gitu. Ya, ini bisa kita cek. Ya, jadi kapan-kapan bapak-bapak, ibu-ibu iseng lah gitu ya. Itu jalan-jalan ke Jairan Mas Mario gitu ya. Nah, ini. Nah, Nabi Ibrahim mengamati tadi itu di sekitar tanggal ini. Ya. Jadi bulan, jadi gelap kan? Pertama gelap, gitu. Karena tidak ada udah terbenam, matahari udah terbenam, bulan belum muncul, gelap. Bintang kelihatan. Nah, kemudian dia apa? Muncul bulan. Bulan purnama ini. Ini kan masih bulan purnama. Jadi cahaya bintangnya kalah. Tertutup. Nah, bintangnya lenyap. Nah, ini terus ke sini. Ya. Terus ke sini. Tapi sekali lagi bulannya tidak terbenam. Ya, bulan tidak terbenam, tapi kemudian mataharinya muncul. Sehingga bulan tidak kelihatan. Ya. Jadi kalau tanggal 1 sampai 15 tadi, bulannya itu apa? Tenggelam di sini. Tapi tanggal 16 ke atas, bulan itu di sini. Ya. Ini tanggal di sini, main di sini gitu ya. Itu. Nah, jadi itu tidak terbenam ya, tapi tidak kelihatan. Nah, penampakannya kebalikannya. Kalau tadi kecil membesar, kalau 16 ke atas itu dari besar mengecil. Dan di akhirnya itu tidak terbenam. Nah, inilah fenomena yang diamati oleh Nabi Ibrahim, ya, kisaran tanggal 16, 17, 18. Nah, ini ya. Ini penampakan yang munculnya itu setelah maghrib bulannya, ya. Ini kan bulan purnama, ya. Nah, ini kalau kita amati terus sampai pagi, bulan ini tidak terbenam. Ya. Kita kalau mau ngamati itu nggak perlu semalaman bangun, nggak perlu. Tapi pas subuh itu amati gitu loh maksud saya. Pas subuh amati. Nah, bulannya itu tidak terbenam. Ya, beda kalau tanggal 14, 15 ke bawah. Bulannya terbenam. Nah, kalau ini yang begini ini tidak benam. Ini ya. Ini tanggal 16. Katakanlah begitu ya. Nah, ini tidak terbenam di langit barat ya. Nah, ini lebih tanggalnya kalau itu tadi misalkan 16, ini 17. Karena udah gelap. Kalau yang 16 itu masih ufuknya, sisa-sisa apa? Pantulan cahaya matahari masih kelihatan. Ya, langitnya masih warna-warnanya lembayung gitu ya, kekuningan gitu ya. Tapi kalau tanggal besoknya itu udah gelap. Ya. Gelap. Nah, ketika subuh ini tinggi. Lebih tinggi daripada yang tadi. Dengan kata lain, di ujung ya menjelang subuh itu bulan tidak terbenam. Tapi dia menghilang karena kemunculan matahari. Nah, inilah pelajaran yang telah diambil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita bisa belajar dari pengalaman beliau, termasuk dengan memahami fenomenanya. Dan karena kita dekat dengan pantai, kita bisa mudah
untuk membuktikan fenomena ini. Ya. Nah, jadi ini ya, ini tidak terbenam di langit barat. Itu. Ya, tidak terbenam. Dan ini adalah sunatullah. Tidak bisa kita ubah dengan insya Allah kalau menghendaki bulannya terbenam. Enggak. Itu insya Allah sing salah tempat. Ya. Nah, ini, saya mau jelaskan itu juga. Karena kadang-kadang kita tuh ngawur. Ya, memaksakan ya memaksakan gitu. Enggak, ini ya. Jadi tanggal 16 ke sini bulan itu tidak bisa terbenam. Oke. Nah, jadi lengkapnya itu seperti ini ya. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau kita mau mengamati secara lengkap itu ya, nah, sebenarnya begini ya. Nah, itu nah, Nabi Ibrahim mengamatinya itu kira-kira di sini ya. Mengapa di sini bukan di sini? Karena di sini nih bulannya relatif bulat. Sehingga kemudian cahayanya kuat. Apa pantulan cahayanya cukup terang sehingga kemudian bisa menutupi bintang. Kalau di sini penampakannya itu sudah kecil, langit sehingga tetap gelap, bintang tetap kelihatan, gitu. Mengapa kok di sini, gitu? Ya, jadi ini lengkapnya, ya. Nah, sebagai ringkasan sekaligus simpulan, pertama, ketika maghrib tanggal 2 sampai 15 kira-kira ya. Karena kalau tanggal 1 kan tidak kelihatan, diperdebatkan ya oleh ahli ru'yat. Ya, masih disidangkan tanggal 1. Kalau tanggal 2 pasti kelihatan. Ya. Nah, bulan di atas ufuk barat. Itu bulan pasti kelihatan. Ya. Dan tanggal 2, 3, 4 itu makin tinggi dan makin besar. Ya. Itu. Nah, itu. Dan pasti terbenam. Ya. Pasti terbenam. Cuma memang makin jauh dari maghrib. Tapi pasti terbenam. Ya. Itu kalau tanggal 2 sampai dengan 15. Ya. Nah, pada tanggal 14-15 itu bulannya kalau kita melihat langit timur ya, kadang-kadang kalau sore kita pulang kerja itu ngelihat, wow, itu bulan. Ya. Ketika masih apa namanya? Cerah, cuaca cerah, itu bulannya sudah di atas ya, mengkilap gitu, kilap putih gitu. Ya, itu sekitar tanggal 14-15 ya. Nah, 13 rokok menceng ya, menceng. 14 sudah mulai penuh. Nah, ini ya, itu yang kita amati. Ya. Nah, begitu tanggal 16 terus ke bawah gitu ya, sampai tanggal 29 juga nggak kelihatan begitu, bulan tidak tampak. Jadi kalau kita lihat timur barat nggak ada bulan. Nggak ada bulan. Ya, mataharinya udah terbenam, kan maghrib ini. Maghrib itu berarti matahari udah terbenam. Kalau kita maghrib itu melihat, kita nggak akan melihat bulan. Tanggal 16 ke atas itu. Karena apa? Bulannya masih di bawah ufuk. Ya. Lalu kita amati beberapa menit, dia muncul bulannya, bunder. Keesokan harinya sekitar 1 jam baru muncul. Keesokan harinya hampir 2 jam baru muncul, begitu dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ketika maghrib itu bulan tidak tampak, tapi dia akan muncul, ya, di langit timur. Makin hari makin lama dari maghrib. Jadi kita nunggu setelah isya. Kita nunggu lagi jam 9 begitu ya. Dan penampakannya makin kecil. Ya. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang Nabi Ibrahim sendiri melakukan pengamatan itu untuk peneguhan tauhidnya, keyakinannya kepada Allah sang pencipta langit dan bumi. Nah, mudah-mudahan kita juga dari fenomena yang sebenarnya, sekali lagi, setiap petang bisa kita saksikan, tapi selama ini kita abai, ya. Kita anggap kita sambil lalu lewat. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini sudah mulai mau, oh ya, sudah mulai ini, ya. Tuh. Nah ini, syukur-syukur nanti kalau udah apa
bawa HP potret, lalu dikirim ke WA ya, ini langitnya ini gitu ya, bulannya begini, lalu kasih ayat-ayatnya. Itu kan salah satu kita ngaji, ya. Itulah yang disebut ayat kauniyah. Ayat kauliyahnya itu adalah Al-Quran, ayat kauniyahnya adalah alam semesta yang luas ini. Mudah-mudahan ini meneguhkan keimanan kita, ya. Kemudian ya memperluas wawasan dan pengetahuan kita, sehingga dengan demikian Allah berkenan meningkatkan derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.